Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sama orang Malaysia hingga MP ya, para kalian semua, gue kalian semua baik-baik aja, dan gue pun alhamdulillah baik-baik aja. Oke guys, tanpa panjang lebar aja, gue langsung to the point aja. Hari ini gue langsung bakal langsung memantau kondisi demonstrasi penolakan undang-undang Cipta Kerja dan Omnibus Law ya, Omnibus Law keseluruhan soalnya ini di Kabupaten Purwakarta, yang ini udah hari ketiga sebenarnya. Kemarin gue nggak ngeliput gue. Itu sekarang gue usahain gue bakal ngeliput kondisi lapangan seperti apa sih gitu. Udah gitu langsung aja ke area Purwakarta Kota. Oke, gue sedikit ceritain ya Omnibus Law ini, dan emang ini agak sedikit sangat tidak, bukan sedikit tapi emang sangat tidak logis gitu. Kenapa? Karena dari semenjak ini masih RUU gitu kan. Aduh si ibu lampu sirena mana deh. Dari semenjak masih RUU gitu ditolak banyak orang, banyak pihak, dari mulai pengamat, ahli hukum, dari para ahli lah intinya ya, dari dunia pendidikan gitu, para ahli pun menolak gitu. Bahkan Komnas HAM pun secara resmi mengeluarkan surat penolakan gitu. Dia resmi. Kenapa sampai kayak gitu? Karena mungkin emang di rancangannya itu banyak banget yang merugikan banyak pihak gitu, terutama di bagian pekerja atau buruh. Dan jangan lupa lingkungan pun sangat dirugikan dengan Omnibus Law ini gitu. Tapi ternyata diam-diam disahkan gitu, tanpa pembahasan lebih lanjut langsung disahkan aja. Bahkan yang interupsi protes pun tidak didengar sama sekali gitu. Jadi sebenarnya ini tuh dibuat untuk siapa? Untuk kesejahteraan masyarakat, buruh, pekerja dan lain, atau untuk siapa gitu? Soalnya ya seperti gue bilang tadi, udah ditolak banyak pihak tapi tetap disahkan, kan sangat tidak logis gitu. Kalau pakai sistem musyawarah ditolak banyak pihak ya dibatalkan harusnya, berarti ada yang salah dari situ kan. Nah ini kok malah dilanjutkan dan sekarang disahkan jadi undang-undang gitu. Keterlaluan kalau menurut gua kayak gitu caranya gitu. Makanya sekarang Indonesia membara bos. Ini udah hari ketiga. Jadi kalau tanya siapa yang bikin Indonesia hancur, ya mereka-mereka itu gitu. Bukan pendemo, bukan masyarakat, bukan mahasiswa, ya mereka yang di pemerintahan itu gitu, yang di pusat itu. Mereka yang cari gara-gara dengan masyarakat. Ya gila aja sih. Ngomongnya negara demokrasi tapi kok kritik itu nggak didengar gitu, malah udah lah, kritik dikit lu di penjara. Masa negara demokrasi kayak gitu kan, aneh. Oke, kita lanjut aja. Oke, dan si Omnibus Law RUU Cilaka ini itu nggak hanya mempengaruhi buruh-buruh, pekerja-pekerja yang di pabrik-pabrik, tapi ojol, dokter, perawat, dan itu kena bos. Itu hampir semua sektor yang namanya buruh, selama dia buruh statusnya orang yang digaji gitu, bukan orang yang menggaji, ya dia kena gitu. Makanya ya banyak yang protes sih sekarang ini deh. Gua banyak kok di sosmed gitu, entah itu orang pendukung rejim atau gimana, gua nggak tahu. Dia nanya gini, sebenarnya kalian ngedemo itu tahu nggak sih jenis isi undang-undangnya kayak gimana? Jangan asal main demo aja bos. Sekarang gini deh, gua balikin, yang menjelaskan undang-undang itu udah banyak, omnibus udah banyak, udah pengamat hukum, ahli hukum, pokoknya orang-orang ahli itu udah banyak menjelaskan soal itu, dan mereka menolak. Bahkan Komnas HAM pun menolak gitu, bahwa ini tuh nggak bagus, ini tuh merusak, itu jatuhnya otoriter gitu. Allahu Akbar ibu. Tanpa perlu gua baca pun, kalau udah ahli-ahli udah pada menolak, banyak pihak juga. Terus gua juga udah baca sebagian draftnya, poin-poin penting yang emang merugikan banyak pihak, gua udah baca gitu. Makanya kita demo gitu. Gak mungkin kita demo tanpa alasan bos, pasti ada dasarnya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan kita yang goblok, kita nggak baca tapi dibaca-baca, tapi emang elunya aja yang nggak ngerti draftnya bos gitu. Jadi lu protes, kenapa ngapain sih demo gini-gini? Ya elunya bego, nggak baca draftnya, makanya gitu. Oke, kita ambil jalur kota deh. Jadi kalau ada orang yang bilang ini tuh pasal-pasalnya bagus untuk kemajuan masa depan, fix dia bego, dia nggak ngerti sama pasalnya itu sendiri. Dia cuma taunya baca, oh terlihat menguntungkan, nah di situ begonya. Dia termakan permainan kata-kata di pasal tersebut gitu. Jadi terlihat menguntungkan, padahal no, gak menguntungkan sama sekali bos. Ya emang gue tahu orang kecil kayak gue nggak akan didengar gitu, tapi seenggaknya gue mau berpendapat, gue mau bersuara soal ini gitu. Yang ngomong yang demonya di mana sih? Pesannya gue lihat di area kota deh. Ada yang nge-escort nggak sih tuh ambulan? Kayaknya nggak ada deh. Tapi segini udah lancar sih. Nah ketemu juga yang demo. Kasih jalan, aduh. Kasih jalan buat ambulan. Ya panjang umur perjuangan bos. Kok dikit anjing yang banyak mana? Ada buruh man, satu rombongan banyak banget. Ada buruh. Bukan yang ini deh kayaknya. Ya tapi bagus lah, itu mahasiswa kayaknya. Itu mahasiswa gue yakin. Dan hari kemarin juga mahasiswa. Dan anak SAM tentunya yang bikin ricuh. Tapi nggak apa-apa bos. Udah gitu aja. Kita demo-demo nyantai itu nggak akan pernah didengar. Yang gua khawatirkan cuma satu gitu. Jangan sampai keulang 98. Kenapa? Korbannya banyak banget itu. Ya memang perjuangan tuh pasti harus selalu ada yang dikorbankan. Tapi kalau harus dengan nyawa,
agak berat bos emang. Bos kalian demo di mana sih bos? Aduh, gua telat sih anjir kesiangan. Udah ke gedung DPR gitu. Allah. Ya, emang di sana deh. Jalannya diputer ya. By the way, ke sana mau demo di kantor mana anjir? Semangat abang-abang ojol. Ojol pun kena imbasnya gitu. Wah, itu di depan ketemu Miss Keta. Oke, kita langsung gabung dengan mereka, bos. Oke, jadi ini dari KSPSI, ojol juga KSPSI, SPSI, FFMSI atau Serikat Metal ya. Terus ojol juga. Jadi ada gabungan serikat lah. Ini udah hari ketiga ini. Jadi kita bakal gabung dengan sama mereka. Oke, kita bakal gabung di barisan belakang aja deh. Ya, seperti inilah yang gua bilang gitu, ditolak banyak pihak tapi kursi ya kayak gini gitu resikonya. Banyak banget bos. Ini kalau udah pakai nyerang gedung DPR rata ini. Banyak yang gua kenal bos, teman kerja gue ini dulu. Pas gua di kerja pabrik sebelumnya ini. Oke, kita langsung gabung aja. Ramai banget kan ya. Nah, di sini juga ada abang-abang ojol yang tadi nunggu, kayaknya bakal langsung gabung juga. Ada teman-teman pekerja dari rumah makan juga sama ya. Karena imbasnya juga sama-sama buruh hitungannya kan, turun semua. Dari 3 hari ini udah turun semua serikat. Ini panasnya bukan main-main ya hari ini. Aduh, kalau gua perwakilan dari mana bilang aja, perwakilan dari media. Lanjutkan lagi, gua sedikit tertinggal rombongan ya. Soalnya ini nih jalan nih, ngatur-ngatur jalan soalnya bos. Jadi orasinya berlanjut. Ada water cannon juga. Sebagian udah mulai menepi untuk berteduh ya, soalnya cuaca lumayan panas bos. Oh, ini mahasiswa pada keluar nggak nih? Jadi cuaca panas ini kita terus bergerak ya, menyuarakan aspirasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang dimana selain banyak sekali melanggar undang-undang yang sudah ada, juga dinilai banyak merugikan masyarakat, lingkungan, HAM dan lain-lain. Dan inilah yang terjadi gitu. Dari masyarakat, ibu-ibu juga ngasih semangat ya. Emang semuanya bersatu nih. Dari masyarakat juga nge-support. Jadi emang semuanya menolak gitu. Tapi kenapa kok disahkan gitu? Maksudnya semuanya menolak kok disahkan gitu. Ya nggak. Emang nggak logis menurut gue, emang udah nggak masuk akal sih. Dari nakes juga atau tenaga kesehatan juga mendukung ya. Banyak lah gitu, banyak. NKRI harga naik. Harga naik apaan bos, selain dari mati anjir. Mati aja udah ada harga paling tinggi menurut gua, apalagi gitu yang diminta gitu. Banyak wanita, teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik yang turun ke jalan juga demi menyuarakan aspirasi masyarakat buruh terutamanya. Nah, ibu-ibu ini yang tadi jalan kaki tuh, yang tadi jalan kaki jauh banget. Mereka menyediakan air juga ya. Ya, gua bisa nilai sih untuk demo hari ketiga ini, meskipun dengan banyaknya serikat buruh dan jumlah buruh yang lebih banyak dari hari sebelumnya, tapi sini lebih kondusif ya, sangat-sangat kondusif menurut gua. Kita terus bergerak sepertinya sampai mungkin gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, mungkin ya. Gua sebelumnya nggak mencari informasi, gua ngeliput pun dadakan ini. Kita memasuki area pasar Jumat. Pengawalan cukup banyak tapi tidak terlalu ketat, mungkin karena dipercayakan bahwa kita akan diusahakan kondusif ya. Dan seperti teman-teman lihat, ini luar biasa sekali ya support masyarakat terhadap kita-kita yang sedang berdemonstrasi. Mereka dengan sukarela gitu memberikan air minum secara gratis gitu. Luar biasa sekali. Jadi menurut gua ya bisa kita lihat sendiri gitu bahwa ya kita sangat-sangat disupport masyarakat sekali gitu. Mereka sangat merasa terwakili sekali untuk menurunkan aspirasinya gitu. Ya tidak, karena mungkin masyarakatnya juga ada keperluan. Terus akhirnya kita lihat sampai bapak-bapak, luar biasa sekali bapak. Luar biasa sekali memberikan air minum secara gratis. Support masyarakatnya sangat luar biasa sih. Gila sih ini. Yang turun demo mungkin hari ini buruh ya, buruh dan sebagian mahasiswa. Tapi yang support-supportnya itu loh dari masyarakat, itu luar biasa gitu. Mungkin mereka tidak bisa turun ke jalan, tapi doa mereka pasti akan terus mengalir gitu. Luar biasa gitu. Mereka sukarela memberikan air secara gratis gitu kepada para pendemo ini, karena ya mereka merasa oke, aspirasi gue terwakilkan nih. Ini teman-teman saudara-saudara buruh ini gitu, sampaikan terus perjuangkan. Luar biasa. Gila sih ini. Teteh-teteh dari toko HP. Panasnya luar biasa. Giliran yang mending aja lu bos. Oke, dari sini gua skip dulu aja dah. Oke guys, jadi ternyata kita bakal ke gedung DPRD Purwakarta lagi gitu. Gua habis istirahat dulu sebentar karena sebagian juga istirahat karena panasnya minta ampun gitu ya. Sekarang kita bakal lanjut lagi. Bismillah. Motor juga panas bos, banyak yang
mogok karena overheat tadi tuh. Sekarang kita lanjut lagi. Bismillah, sing dilancarkan. Oke, dan gue juga dapat informasi bahwa sudah ada beberapa serikat dan mahasiswa yang standby di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta ya. Jadi sebagian udah ada yang ke sana, nah sebagian lagi kita orasi di jalan ya. Jadi kita perjalanan dari DPC masing-masing, DPC serikat masing-masing, terus kita berkumpul dan lanjut ya. Melelahkan memang, tapi ya perjuangan seperti itu. Perjuangan emang nggak ada yang mudah. Pengamanan juga lumayan ketat ya. Jadi sudah ada instruksi pada yang lagi istirahat, di instruksi untuk langsung meluncur ke gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Sebenarnya hari kemarin juga sudah disetujui bahwa aspirasi kita oleh DPRD Kabupaten Purwakarta sudah disetujui, sudah dikeluarkan press release-nya bahwa DPRD Kabupaten Purwakarta menolak pengesahan RUU yang Omnibus Law yang sekarang sudah menjadi undang-undang ya. Menolak, tapi tetap kita melakukan orasi kembali dengan tujuan agar semangat perjuangan terus terasa ya, terus hadir, semangat perjuangannya terus bangkit. Jadi kita terus berorasi. Selama undang-undang tersebut tidak dicabut, demonstrasi pasti akan terus berlanjut. Yang gua sangat salut tadi adalah para ibu-ibu ya yang berjalan dari DPC sekitaran Cibungur mungkin di kawasan sana, di kawasan BIC dan juga NTIC yang berjalan kaki menuju gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Itu nggak dekat bos, itu lumayan, sangat, bukan lumayan lagi ya, itu jauh banget, dan mereka tetap jalan kaki untuk melakukan orasi penolakan undang-undang Omnibus Law ini, yang dimana poin yang sangat berpengaruh bagi buruh adalah yang RUU cilakanya ini. Semoga baterai gue masih cukup untuk melanjutkan ya vlog ini ya. Jadi untuk sementara ini lalu lintas lumayan ya, hampir lumpuh lah, hampir lumpuh, tapi tetap masih berlanjut ya hal dasar. Cuma untuk kendaraan-kendaraan besar mungkin emang lumpuh total, tapi untuk yang kendaraan-kendaraan pribadi, mobil, motor-motor kayak gitu masih bisa. Soalnya udah diatur lalu lintasnya oleh pihak kepolisian Purwakarta. Bakal menjadi vlog yang cukup panjang ya, karena ini udah setara liputan gitu, tapi ya udahlah. Dan dukungan dari masyarakat juga sangat luar biasa sekali ya, animonya. Jadi tidak hanya buruh dan mahasiswa, tapi masyarakat pun mendukung dan mendoakan. Mungkin mereka tidak turun langsung ke lapangan melakukan orasi, tapi dengan hadirnya mereka memberi dukungan di pinggir-pinggir jalan seperti itu udah sangat luar biasa sekali gitu. Nah ini kelakuan anak-anak motor nih, harus geber-geber. Gua mau gak bos, udah overheat nanti jebol, nangis-nangis gua di jalan.